Kita akan ulas tentang sebuah ritual khusus, yaitu ritual penyucian diri untuk menyambut datangnya bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Apa saja tradisi ritual tersebut? Simak investigasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber, viewer channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Ramadan itu adalah bulan yang penuh hikmah dan berkah. Di bulan ini umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa, yaitu selama 30 hari. Dalam tradisi di Nusantara khususnya, untuk menyambut bulan suci ini ada berbagai ritual yang dijalankan oleh para masyarakat pemirsa. Fungsi khusus dari ritual ini adalah menyucikan diri, sehingga ketika menghadapi bulan Ramadan, jiwa ini akan terasa lebih tenang dan lebih khusyuk. Ditinjau dari kaidah agama Islam sendiri ya, ritual ini sebenarnya tidak ada hukumnya, alias secara pasti itu tidak dituntunkan oleh beliau Rasulullah SAW. Ini hanyalah inisiatif dan pengembangan tradisi oleh masyarakat Nusantara. Adapun untuk ritual-ritualnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nyekar. Nyekar itu adalah dari bahasa Jawa, yaitu dari kata sekar yang bermakna bunga. Sedangkan nyekar sendiri yaitu membawa bunga ke makam, yaitu ke makam keluarga, mungkin ke makam mbah atau leluhur-leluhur ya. Istilah mudahnya nyekar ini yaitu ziarah kubur dengan membawa bunga untuk ditaruh di makam pemirsa. Bunga yang dibawa yaitu bermacam-macam, yaitu contohnya mawar, melati, kenanga, terus kantil, terus ada yang bawa bunga telasih dan lain sebagainya. Tujuan dari nyekar ini adalah mendoakan ahli kubur agar selalu mendapat ampunan dari Allah SWT dan mendapat rahmat kubur, sehingga dijauhkan dari siksa kubur. Karena di kepercayaan agama Islam sendiri, siksa kubur itu ada. Jadi orang ketika masuk ke kubur itu ditanyai dulu, kalau amalnya buruk maka akan disiksa di kubur tersebut. Sedangkan bunga yang dibawa adalah merupakan simbol kebaikan dan keharuman, yaitu untuk penghormatan kepada leluhur. Hal itu mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan yang telah ditinggalkan oleh para leluhur ataupun orang tua semasa mereka hidup. Jadi disimbolkan dengan bunga tersebut. Ritual nyekar ini sering dibarengi dengan membaca surat Yasin, tahlil, dan doa-doa arwah. Yang kedua yaitu sembah sungkem. Artinya yaitu meminta maaf kepada orang lain, terutama yang lebih tua, atas kesalahan-kesalahan yang mungkin telah kita lakukan pemirsa. Dengan melakukan sembah sungkem kepada orang yang lebih tua, kita akan mendapatkan lebih banyak berkah atau mendapat berkah tersendiri, sehingga di bulan Ramadan akan dipermudah dalam menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu punggahan. Punggahan itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata munggah. Munggah adalah naik ke atas. Ritual punggahan ini adalah dengan cara bersedekah, yang mana pahalanya itu diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang sudah meninggal. Tata cara ritualnya biasanya itu membuat nasi tumpeng atau bisa membuat juga nasi ambeng ya, tergantung tradisi masing-masing. Nasi tumpeng atau nasi ambeng ini yaitu dengan segala perangkatnya, seperti mungkin sayuran, terus kemudian tahu, tempe, terus ada juga yang pakai daging ayam dan lain sebagainya.
nasi tumpeng atau ambeng dengan segala perangkat tadi itu kemudian didoakan lalu setelah itu dibagikan kepada tetangga-tetangga terdekat. Seiring perkembangan zaman, nasi tumpeng atau ambeng tadi ada yang diganti dengan roti, mungkin buah-buahan, terus kemudian daging dan lain sebagainya. Yang intinya yaitu bersedekah kepada orang lain atau kepada tetangga terdekat sekitar. Tujuan punggahan ini yaitu untuk menaikkan amal ke langit. Artinya amal-amal ahli kubur kita yang telah mendahului kita, amal-amal baik semasa hidupnya itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu padusan. Padusan itu juga berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata adus. Adus itu artinya adalah mandi ya pemirsa. Secara istilah ritual padusan ini yaitu melakukan mandi atau kungkum ya, bisa mandi bisa kungkum di sebuah sendang. Sendang itu adalah sumber mata air ya, sumber mata air yang biasanya itu ada di dekat pohon-pohon besar. Tujuannya itu untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Ritual ini biasanya disertai dengan doa-doa atau mantra-mantra tertentu yang isinya itu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual padusan ini biasanya dilaksanakan ya 1 hari sebelum puasa. Fungsinya yaitu agar badan dan jiwa ini bersih, sehingga nanti ketika menghadapi bulan Ramadan, ketika kita berpuasa nanti menjadi lebih khusyuk ya, lebih khusyuk dan insya Allah menjadi lebih baik hati kita di bulan puasa itu. Seiring perkembangan zaman, ritual padusan ini pemirsa malah menjadi tradisi yang kurang begitu baik. Yaitu momen ini malah dijadikan ajang bagi para pemuda untuk berpasang-pasangan ataupun untuk berkencan. Bahkan ada yang membuat panggung hiburan yang isinya adalah berjoget-joget kemudian menenggak minuman keras. Nah, ritual yang semestinya itu sakral malah menjadi amburadul. Mungkin karena mereka itu kurangnya pengertian perihal ritual padusan ini. Karena mungkin hanya mendengar istilah-istilah ini dari teman-teman atau dari mbah, dari ibu, nah secara turun-temurun, tapi hakikatnya mereka itu nggak tahu padusan itu seperti apa. Yang kelima adalah nisfu Sya'ban. Ritual ini yaitu pembacaan amalan khusus. Yang dibaca adalah surat Yasin sebanyak 3 kali ulangan. Pembacaan ini dilaksanakan di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu kisaran malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Ritual ini mengacu itu pada ajaran peninggalan para ulama-ulama ahli hikmah, yang mana beliau pada zaman dulu juga melaksanakan ritual nisfu Sya'ban ini. Meskipun begitu, ada juga sebagian kaum muslim yang menganggapnya bid'ah dan sesat pemirsa. Hal itu terjadi karena memang ulama yang dianut itu berbeda pandangan ya. Perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan di dalam agama Islam itu memang banyak terjadi ya. Karena memang agama Islam itu ilmunya sangat luas. Contoh perbedaannya yaitu mungkin adzan sholat Jumat itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Kemudian sholat tarawih ada yang 23, ada yang 11. Terus kemudian dari sholat sendiri pun ada yang berbeda-beda. Tapi perbedaan itu bisa menjadi rahmat kalau kita menyikapinya secara bijak. Nah pemirsa sekalian, itulah ritual-ritual yang dilaksanakan masyarakat Nusantara ini menjelang bulan Ramadan ya. Mungkin di antara pemirsa sekalian ada yang melaksanakan salah satu ritual yang telah kami sampaikan tadi. Silahkan bisa di-share pengalamannya, ditulis di komentar di bawah agar menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan mungkin cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.